Shalom, jumpa lagi dalam Sudut Pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas apa itu keselamatan. Selama ini banyak orang memahami keselamatan itu artinya seseorang terhindar dari neraka dan masuk ke surga. Maka dikatakan dia selamat. Pemahaman ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ya, mari kita gali di dalam firman Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ kita lihat ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki rencana bahwa manusia itu hendak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi di ayat 27 ketika manusia diciptakan, ditulis bahwa Allah menciptakan manusia baru segambar dengan Allah. Manusia belum dijadikan serupa dengan Allah. Nah, untuk menjadi serupa dengan Allah, maka ini adalah suatu proses yang harus dikerjakan. Ada campur tangan dari Allah dan ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa sebelum Adam mencapai keserupaan dengan Allah, Adam digoda oleh iblis dan manusia itu pun jatuh di dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia itu beranak cucu. Di Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar daripada rupa dan gambar dari Adam. Yang mana Adam belum serupa dengan Allah, ya. Dan seterusnya sampai kepada kita semua hari ini, ya. Artinya manusia tidak mencapai apa yang seharusnya Allah mau, yaitu serupa dengan Allah. Keselamatan itu adalah manusia mau dikembalikan kepada rencana Allah yang semula yang ada di Kejadian, yaitu manusia harusnya serupa dengan Allah. Apa itu serupa dengan Allah? Yaitu manusia memiliki karakter, manusia memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah, sehingga dalam kehidupannya setiap hari manusia bisa berjalan menurut apa yang Allah berkenan. Nah, inilah yang Allah mau kembalikan di dalam diri manusia. Untuk itu Allah Bapa menempuh satu perjalanan yang begitu panjang, ya. Dimulai dengan pertama manusia itu harus ditebus. Untuk itu Allah mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di salib. Keselamatan kita bisa bagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu keselamatan dimensi masa lalu. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bagaimana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya? Dengan pengorbanan anaknya, Yesus mati di kayu salib. Di 1 Yohanes 2 ayat 2 disebutkan bahwa dan Yesus ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan hanya menebus sebagian manusia atau hanya orang Kristen saja. Tidak. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia, dosa seluruh dunia, ya. Inilah yang dimaksud ketika ada statement perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nah, ini kita mesti mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Statement ini tentu diambil dari Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita,
dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Maksudnya adalah kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka sebaik apapun manusia itu tidak bisa diselamatkan. Maka manusia harus ditebus dulu dosanya. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Inilah yang dimaksud dengan keselamatan dimensi masa lalu. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Mari kita syukuri, kita berterima kasih, kita sangat-sangat amat mensyukuri bahwa kematian Yesus menebus dosa kita dan Dia bayar dengan harga yang mahal. Hendaklah kita jangan hidup dengan nilai yang murah. Tuhan memberkati. Bagi yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam, bisa mengikuti pendalaman Alkitab setiap hari Jumat malam online via Zoom. Mari kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.